Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, brother, jika kalian nih berpikir bahwa hidupnya Rasulullah atau kehidupan Rasulullah itu datar-datar aja, itu kalian salah, bro. Rasulullah juga suka bercanda bersama para sahabat, dan Rasulullah juga suka bersenda gurau lah. Namun bedanya, Rasulullah dalam bercanda atau bersenda gurau itu nggak pernah mengatakan hal yang nggak fakta atau nggak ada buktinya. Jadi Rasulullah itu walaupun bercanda pasti berkata yang sebenar-benarnya, nggak bohong lah. Nggak seperti mungkinnya banyak komedian zaman sekarang itu, kalau nggak mengatakan hal-hal yang dusta atau bohong, itu nggak lucu. Tapi Rasulullah nggak begitu, bro. Ya, ada beberapa momen nih ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda bersama para sahabat atau dengan orang yang ia ketemui, atau juga dengan istri beliau. Nah, yang pertama ini ketika Rasulullah bercanda dengan seorang wanita tua. Jadi suatu ketika nih ketika berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita tua itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai utusan Allah, apakah orang tua sepertiku ini layak masuk surga?" Itu kata orang tua tersebut kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya Ummi, sesungguhnya di surga itu nggak ada perempuan tua," kata Rasulullah. Ya, orang tua tadi langsung merasa sedih. Namun kemudian nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada wanita tua tadi bahwa ketika masuk surga nanti kita itu akan menjadi perawan. Ya, sebagaimana dalam surah Al-Waqi'ah ayat 35 sampai 37 dikatakan bahwa kita semua akan dijadikan perawan, ya, yang wanita-wanita. Intinya ketika kita masuk surga, kita tuh nggak ada yang tua, bro. Yang udah tua masuk surga jadi muda lagi. Nah, itu candaan pertama Rasulullah kepada seorang wanita tua. Nah, selanjutnya nih, ketika Rasulullah bercanda bersama sahabat beliau yang bernama Zahir. Nah, jadi kisahnya nih, di suatu pasar nih, Rasulullah datang ke pasar tersebut dan Rasulullah melihat Zahir sedang melihat barang-barang dagangan yang untuk dibeli. Dari belakang Rasulullah datang dan langsung merangkul si Zahir. Ya, sama seperti kita lah kalau jumpa kawan dimanapun itu, dari belakang kita datang, hap, kita langsung meluk dia, langsung kita rangkul ia. Nah, Rasulullah juga begitu, bro. Datang dari belakang, langsung mendekap si Zahir ini, memeluk si Zahir. Kemudian Rasulullah berkata kepada orang-orang, "Siapa yang membeli budak ini? Siapa yang mau beli budak ini?" Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Si Zahir yang nggak tahu nih siapa yang meluk dia dari belakang, lepaskan aku, kata si Zahir. Ketika ia melihat ke belakang, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Zahir pun kemudian melihat di belakang, ternyata yang mendekap ia dan yang memeluk ia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zahir pun kemudian dengan ikhlas, membaringkan tubuhnya di dekapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang nggak mau didekap oleh Rasulullah? Kemudian Zahir berkata nih, karena Rasulullah tadi sudah berkata, "Hai manusia, siapa nih yang mau beli budak ini? Siapa yang mau beli budak ini?" Si Zahir kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini nggak ada harganya di mata mereka, di mata manusia." Kemudian Rasulullah berkata kepada Zahir, "Tapi kamu ini sangat berharga di mata Allah," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Kamu ingin dibeli oleh manusia atau ingin dibeli oleh Allah?" kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Zahir. Nah, itulah candaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat beliau yang bernama Zahir. Nah, kemudian nih, kisah paling fenomenal mungkin, yaitu candaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sang istri tercinta, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya, suatu ketika nih Rasulullah sedang berjalan bersama Aisyah, dan pada saat itu Aisyah masih langsing, masih ramping, badannya masih ringan, tubuhnya masih ringan, dan juga di situ ada sahabat ya. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku sekalian, kalian duluan aja nih. Saya dan Aisyah akan menyusul." Nah, kemudian ketika para sahabat sudah berjalan lebih dulu, Rasulullah mengajak Aisyah untuk, "Ayo kita berlomba." Ya, Rasulullah mengajak Aisyah untuk lomba lari. Jadi ya, para sahabat sudah lebih dulu jalan di depan karena permintaan Rasulullah tadi, dan Rasulullah mengajak Aisyah untuk lomba lari. Nah, kemudian lomba larilah Aisyah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Aisyah pada saat itu menang. Nah, pada kesempatan yang lain ternyata nih ketika Aisyah sudah mulai sedikit gemuk berisi, dan kemudian
pada saat momen yang seperti sebelumnya juga, Rasulullah berjalan bersama Siti Aisyah radhiyallahu anha dan juga para sahabat. Rasulullah berkata lagi kepada para sahabat, "Wahai sahabatku sekalian, kalian jalan lebih dulu aja, kami akan menyusul." Sahabat Rasulullah pun akhirnya berjalan lebih dulu ke depan. Rasulullah pun menyusul dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah mengajak Aisyah untuk berlomba lagi. Ini Aisyah udah pesimis nih, karena tubuhnya sudah agak berisi dan udah nggak ringan seperti dulu. Ya, Rasulullah kemudian mengajak Aisyah, "Ayo kita berlomba lagi," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Tapi tubuhku nggak seperti dulu," kata Aisyah. "Tubuhku sudah sedikit gemuk nih. Tubuh aku sudah berisi, nggak ringan seperti dulu," kata Aisyah radhiyallahu anha. "Udah, ayo kita lari," kata Rasulullah. Kemudian akhirnya mereka lari dan Rasulullah pun menang. Ya, Rasulullah tahu nih, ini saatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengalahkan Aisyah saat lomba lari. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah, "Ini adalah pembalasan untuk kekalahan waktu yang dulu," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah candaan Rasulullah kepada Siti Aisyah. Ternyata Rasulullah berhasil membalas kekalahan yang dulu dengan Aisyah. Rasulullah kalah ketika lomba lari. Ya, brother, jadi itulah secuil kisah dari humornya kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika kalian membayangkan nih, kehidupan Rasulullah itu datar-datar aja, berdakwah datar aja, udah nggak ada humor-humornya, nggak ada canda-candaannya, itu salah. Rasulullah itu hidup juga dengan humor dan candaan. Yang penting nggak dusta, brother. Yang penting nggak bohong. Candaannya itu adalah candaan yang make sense dan ya candaan yang cerdas yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kita kelak mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir. Wallahu a'lam. Ya, brother, jika antum memiliki informasi lain nih untuk melengkapi kisah tersebut, silakan komen di bawah. Jazakumullahu khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.